Perselisihan Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih. Penculikan yang mempertajam perselisihan. Arya merasa semakin terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Di satu sisi, ada Sari, wanita yang pertama kali mencuri hatinya dengan pesona kecantikan yang memukau dan sikap yang penuh perhatian. Namun, di sisi lain, ada Ayu, sosok yang lembut namun memiliki daya tarik misterius yang tak bisa diabaikan. Kedua wanita ini sangat berbeda, namun keduanya membuat hati Arya bergetar dengan cara yang unik. Semakin hari, Arya semakin tertekan. Setiap kali ia mencoba memilih di antara mereka, perasaan bersalah dan bingung selalu datang menghalanginya. Ketika ia bersama Sari, senyuman manis Ayu selalu terlintas di pikirannya, membuatnya merasa tidak adil. Namun ketika ia bersama Ayu, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekuatan tak terlihat yang biasanya ia rasakan saat bersama Sari. Sari, yang semakin menyadari perubahan dalam sikap Arya, mulai menunjukkan sikap posesifnya. Ia menjadi lebih sering mengajak Arya bertemu, selalu ingin berada di dekatnya, dan kadang-kadang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan kecemburuannya terhadap Ayu. Tatapan matanya yang dulu penuh kelembutan kini sering diwarnai oleh kilatan cemburu yang mencurigakan. Sari bahkan mulai menggunakan kekuatan gaibnya secara halus untuk memperkuat ikatan mereka, berharap Arya tak akan bisa berpaling darinya. Ia selalu memastikan Arya merasa nyaman dan terlindungi di sisinya, sambil diam-diam menanamkan gendam yang membuat Arya semakin sulit menjauh darinya. Di sisi lain, Ayu tetap tenang, seolah tidak terganggu oleh perubahan suasana hati Arya. Ia tahu bahwa Nyi Blorong, yang bersembunyi di balik wujud Sari, tidak akan tinggal diam. Namun, Ayu percaya pada pendekatannya yang lebih lembut dan halus. Ia tahu, untuk menaklukkan hati Arya, ia harus membuatnya merasa bahwa pilihannya adalah keputusan pribadi, tanpa paksaan. Ayu sering membawa Arya ke tempat-tempat yang damai, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk desa. Di tepi sungai atau di bawah bayangan pohon besar, mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan dan mimpi-mimpi. Arya merasa nyaman berada di dekat Ayu, namun di balik ketenangan itu, Ayu menyusupkan kekuatan magisnya yang lebih halus daripada gendam Nyi Blorong. Kekuatan ini membuat Arya merasa damai saat bersama Ayu, namun di balik kedamaian itu, ia juga mulai merasakan adanya kekuatan yang mengikatnya, membuatnya semakin sulit untuk memilih. Persaingan antara Sari dan Ayu semakin intens, meski tampaknya tidak ada pertempuran fisik di antara mereka. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran sesungguhnya adalah di hati Arya, dan masing-masing menggunakan taktik yang berbeda untuk memenangkannya. Arya, yang semakin terseret dalam pusaran perasaan yang membingungkan ini, mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama Sari, Arya merasakan bayangan ketakutan yang aneh menyusup ke dalam pikirannya. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya, seolah ada sesuatu yang gelap mengintai dari balik senyuman manis Sari. Namun, keesokan harinya, ketika ia bertemu dengan Ayu, perasaan damai kembali menyelimuti dirinya, meskipun rasa bersalah tetap menghantui pikirannya karena ia merasa telah mengkhianati Sari. Arya kini berada di titik di mana ia merasa tidak bisa hidup tanpa kedua wanita tersebut. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan ini. Ia harus membuat keputusan, namun semakin hari, keputusan itu terasa semakin mustahil. Nyi Blorong, yang selama ini berhasil menutupi identitasnya sebagai Sari, mulai merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Semakin hari, Arya tampak semakin sering menghabiskan waktu dengan Ayu, dan hal ini membuatnya merasa terancam. Ia adalah makhluk yang biasa mendapatkan apa yang diinginkannya, dan saat ini, perhatian Arya yang seharusnya hanya untuknya justru mulai terpecah. Suatu sore, ketika Sari kembali dari pertemuannya dengan Arya, ia tidak bisa menahan amarahnya. Mata kuningnya yang tersembunyi di balik wujud manusia memancarkan kilatan marah, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok Nyi Blorong di kediamannya yang tersembunyi di dalam hutan. Seketika, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin, mencerminkan kemarahannya yang mulai mendidih. Rasa kesal yang selama ini dipendamnya pecah saat ia mengingat percakapan yang ia dengar beberapa jam sebelumnya. Arya, yang selama ini ia kira sudah berada di bawah kendalinya, justru berbicara dengan penuh kehangatan tentang Ayu kepada salah satu teman dekatnya di desa. Suara Arya yang lembut dan penuh kasih sayang saat menyebut nama Ayu seolah menjadi pukulan keras bagi Nyi Blorong. Bagaimana mungkin dia bisa lebih memikirkan perempuan itu? Gumamnya dengan nada penuh kebencian.
Setiap kata yang keluar dari mulut Arya saat menyebut Ayu, seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Perasaan ini sangat asing baginya, cemburu yang membara di dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nyi Blorong tak bisa menahan diri lagi. Di balik wajahnya yang cantik sebagai sari, pikirannya berkecamuk dengan berbagai rencana balas dendam. Selama ini, ia mencoba untuk bermain dengan cerdik, menjerat Arya secara perlahan dan memastikan bahwa pemuda itu hanya terpikat padanya. Namun kini, segalanya telah berubah. Pesona Ayu yang lembut ternyata memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang ia perkirakan. Ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Tidak akan kubiarkan wanita itu merebutnya dariku, geramnya. Aura gelap mulai mengelilingi tubuhnya, kekuatannya berdenyut seiring dengan amarah yang memuncak. Nyi Blorong memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya, tidak hanya untuk memastikan Arya tetap bersamanya, tetapi juga untuk menghancurkan Ayu. Gagasan tentang Arya yang tersenyum, memikirkan wanita lain, membuat Nyi Blorong semakin marah. Ia merasa dikhianati, meskipun sebenarnya, Arya tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun, bagi Nyi Blorong, perasaan cemburu ini adalah tanda bahwa ia harus bertindak cepat dan keras. Dalam pikirannya, ia bisa merasakan kekuatan ular yang melingkari tubuhnya, siap untuk menyerang kapan saja. Namun, kali ini ia sadar bahwa persaingan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang taktik dan pengaruh. Jika ia ingin memenangkan hati Arya, ia harus melakukan lebih dari sekadar menunjukkan kekuatannya, ia harus menghancurkan pesona Ayu dari akarnya. Jika Arya tidak bisa menjadi milikku, maka dia tidak akan menjadi milik siapapun, desisnya dengan suara penuh tekad. Dengan pikiran itu, Nyi Blorong memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertindak lebih dari sekadar merayu Arya, sudah waktunya untuk menyerang Ayu langsung, dengan cara yang paling menyakitkan. Hatinya yang licik merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar persaingan biasa, ini adalah perang, dan hanya ada satu pemenang. Selama berabad-abad, Nyi Blorong telah menguasai banyak hati manusia, tetapi belum pernah ia menghadapi tantangan sebesar ini. Ia berdiri di depan cermin besar yang terbuat dari batu hitam, benda sakral yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan roh-roh kuno. Dengan suara pelan namun penuh determinasi, ia mulai mengucapkan mantra kuno yang telah lama ia pelajari. Kata-katanya mengalir seperti bisa yang mematikan, memanggil kekuatan dari dalam dirinya. Dewi penguasa malam, dengarlah sumpahku. Atas nama seluruh kekuatan ular yang mengalir dalam darahku, aku bersumpah untuk menghancurkan musuhku, siluman buaya putih, dan merebut Arya sepenuhnya. Aku akan melawan segala pesonanya, segala tipu daya yang ia gunakan, dan aku akan memastikan bahwa Arya tidak akan pernah lagi memikirkan wanita lain selain diriku. Suaranya semakin kuat, menggema di dalam ruang batu yang dingin. Setiap kata membawa gelombang energi yang membuat angin di sekitar hutan bergetar. Cermin hitam itu mulai berkilau dengan cahaya berwarna hijau gelap, mencerminkan kekuatan gaib yang sedang bangkit di dalam diri Nyi Blorong. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perang kekuatan fisik, tetapi juga perang pesona dan sihir. Setelah mengucapkan sumpahnya, Nyi Blorong bertekad untuk menghadapi siluman buaya putih secara langsung. Ia tidak lagi puas hanya dengan mempengaruhi Arya dari kejauhan, kini ia ingin menghancurkan musuhnya dengan cara yang paling kejam. Dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana matang. Ia akan menantang siluman buaya putih di kerajaannya sendiri, tempat di mana ia merasa paling kuat, dan membuatnya menderita kekalahan yang memalukan. Aku akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya memiliki kekuatan di sini, desis Nyi Blorong, dengan senyum dingin menghiasi bibirnya. Ia membayangkan Arya yang akhirnya takluk sepenuhnya kepadanya, tanpa ada sedikit pun pikiran tentang Ayu. Nyi Blorong menyusun rencananya dengan cermat. Ia akan memancing siluman buaya putih ke dalam pertempuran di kerajaan air, tempat siluman itu merasa paling aman. Nyi Blorong tahu bahwa dengan kekuatannya, ia bisa mengubah keunggulan musuh menjadi kelemahan. Ia akan menggunakan racun paling mematikan dari tubuh ularnya untuk melumpuhkan siluman buaya putih, dan setelah itu, ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya untuk merebut Arya. Kerajaan air akan menjadi tempat kehancurannya, pikir Nyi Blorong dengan tekad yang bulat. Setelah selesai merencanakan semuanya, Nyi Blorong mulai bersiap-siap. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia miliki, memperkuat sihirnya, dan memanggil roh-roh gaib untuk membantunya dalam pertempuran mendatang. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, menghancurkan siluman buaya putih dan memenangkan hati Arya sepenuhnya.
Dengan sumpah yang telah diucapkannya, Nyi Blorong kini bergerak dengan satu tujuan dalam pikiran. Ia akan pergi ke kerajaan air, menantang siluman buaya putih, dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkannya dari Arya. Di malam berikutnya, di bawah cahaya bulan yang sama, Nyi Blorong memulai perjalanannya ke kerajaan air, dengan hati yang penuh dengan kebencian dan tekad yang kuat. Ia siap untuk bertarung, siap untuk menghancurkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Nyi Blorong menyusup dengan licin ke kerajaan siluman buaya putih, sebuah tempat yang tersembunyi di dasar sungai besar, jauh dari jangkauan manusia. Kerajaan ini bukanlah sembarang tempat, dikelilingi oleh air yang gelap dan dalam, dihuni oleh para prajurit buaya yang gagah berani dan setia melindungi penguasanya. Setiap penjuru kerajaan itu diperkuat oleh sihir air yang mematikan, siap menghancurkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin. Namun, Nyi Blorong bukanlah musuh biasa. Sebagai makhluk mitos yang ditakuti, ia menyusup ke dalam wilayah tersebut dengan ketenangan seorang predator, tanpa satupun prajurit buaya menyadari kehadirannya. Dalam sekejap, Nyi Blorong memulai serangannya. Dengan tatapan tajam penuh dendam, ia melepaskan kekuatan gendam ularnya yang mematikan. Gendam ini begitu kuat hingga mampu menembus lapisan air yang melindungi kerajaan, menyerang langsung pikiran para prajurit buaya yang malang. Suara jeritan dan raungan mengerikan mulai memenuhi kerajaan. Gendam ular Nyi Blorong menciptakan kekacauan besar, membuat prajurit buaya saling menyerang satu sama lain tanpa belas kasihan. Mata mereka yang semula penuh dengan dedikasi berubah menjadi penuh dengan kebingungan dan kebencian. Mereka yang tadinya bersatu untuk melindungi kerajaan kini berubah menjadi musuh yang saling mencabik-cabik. Air sungai yang semula tenang berubah menjadi merah oleh darah. Tubuh-tubuh prajurit buaya bertumpukan, terluka parah oleh serangan teman-teman mereka sendiri. Benteng-benteng kerajaan mulai retak oleh kekuatan gendam yang tak terduga. Kekacauan ini meluas dengan cepat, seperti racun yang menyebar dalam aliran darah. Di tengah kekacauan itu, siluman buaya putih akhirnya merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan amarah membara, ia keluar dari istananya, hanya untuk menemukan kerajaannya hancur berantakan. Kemarahan dan keterkejutan memenuhi hatinya saat ia menyadari siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. Tanpa basa-basi, siluman buaya putih melompat ke tengah pertempuran, taringnya yang tajam bersinar mengerikan di bawah air. Ia melesat ke arah Nyi Blorong dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata manusia. Namun, Nyi Blorong sudah siap. Dengan ekornya yang kuat, ia menangkis serangan siluman buaya putih, menghancurkan bebatuan di sekitarnya dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan sengit pun dimulai. Nyi Blorong dan siluman buaya putih bertarung tanpa henti, menciptakan gelombang besar yang mengguncang dasar sungai. Setiap serangan Nyi Blorong dengan ekornya mampu menghancurkan apa saja yang dilaluinya, membuat air berputar liar, mengaduk-aduk sisa-sisa benteng yang telah runtuh. Sementara itu, siluman buaya putih menggunakan taringnya yang tajam dan serangan air yang mematikan. Ia memanggil kekuatan air untuk menciptakan pusaran air yang besar, mencoba menjebak Nyi Blorong di dalamnya. Air sungai bergejolak hebat, seolah-olah seluruh alam marah dengan pertarungan mereka. Setiap serangan menghasilkan ledakan air yang memercik kemana-mana, menambah kekacauan yang telah terjadi. Prajurit buaya yang masih hidup berusaha mati-matian melindungi penguasanya, tetapi mereka tak mampu melawan kekuatan Nyi Blorong yang luar biasa. Namun, sekuat apapun siluman buaya putih bertahan, Nyi Blorong tampaknya berada di atas angin. Ia semakin gencar menyerang, menggunakan setiap kesempatan untuk melumpuhkan musuhnya. Serangan ekornya yang bertenaga berhasil menghantam siluman buaya putih beberapa kali, membuatnya terdesak dan terluka parah. Darah mengalir dari luka-luka di tubuh siluman buaya putih, mencemari air di sekitarnya. Dengan kekuatannya yang mulai melemah, siluman buaya putih menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Dengan segala daya upaya, ia memanggil air yang tersisa untuk melindunginya. Pusaran air besar terbentuk di sekelilingnya, memberikan sedikit celah untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa jika terus bertarung, kerajaannya akan hancur sepenuhnya dan ia tidak akan bisa melindungi Arya. Dalam sekejap, siluman buaya putih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melarikan diri, menyelamatkan dirinya dari cengkeraman maut Nyi Blorong. Ia mundur ke sudut paling gelap di kerajaannya, menyelinap keluar melalui aliran air yang dalam dan tersembunyi. Meskipun terluka parah, ia berhasil lolos dari pertarungan yang mematikan itu. Nyi Blorong berdiri di tengah kehancuran dengan napas yang berat,
namun penuh dengan kemenangan. Ia tahu bahwa siluman buaya putih telah terdesak, tetapi perang ini belum berakhir. Dengan kerajaan yang porak-poranda di sekitarnya dan banyak prajurit buaya yang tergeletak tak bernyawa, Nyi Blorong bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan menemukan tempat persembunyian musuhnya dan merebut Arya sekali dan untuk selamanya. Setelah pertempuran yang dahsyat itu, siluman buaya putih berhasil mempertahankan kerajaannya, tetapi dengan harga yang mahal. Kerajaannya yang dulu megah dan penuh dengan keagungan kini hancur berantakan. Banyak prajuritnya yang terluka parah, beberapa bahkan tewas dalam kekacauan yang diciptakan oleh gendam ular Nyi Blorong. Di tengah reruntuhan dan genangan darah yang memenuhi dasar sungai, siluman buaya putih melangkah terlatih-tatih menuju istananya yang kini hampir tak bisa dikenali lagi. Tubuhnya penuh dengan luka dalam akibat serangan brutal Nyi Blorong. Darah mengalir dari taringnya yang patah dan dari sisik-sisiknya yang terkoyak. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya semakin geram. Meski begitu, tekad untuk membalas dendam tidak padam dalam hatinya. Sesampainya di singgasana yang tersisa, siluman buaya putih terjatuh, lelah dan terluka. Di sekelilingnya, para pelayannya yang masih hidup segera datang membantu, mencoba merawat luka-lukanya. Namun, meski tubuhnya dirundung rasa sakit yang tak tertahankan, pikiran siluman buaya putih sibuk merencanakan balas dendam. Dengan mata yang menyala penuh amarah, ia menatap ke arah sisa-sisa kerajaannya yang porak-poranda. Bagaimana mungkin Nyi Blorong bisa berani menyerangnya di tempat yang seharusnya menjadi wilayah kekuasaannya? Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, dan dalam hatinya, siluman buaya putih bersumpah untuk tidak membiarkan ini berlalu begitu saja. Namun, siluman buaya putih tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi Nyi Blorong dalam keadaan lemah seperti ini. Luka-lukanya terlalu parah untuk sembuh dalam waktu singkat, dan kerajaannya terlalu hancur untuk melancarkan serangan balik. Ia harus memikirkan cara lain, sesuatu yang lebih licik dan tak terduga. Dengan pikiran yang terus berputar, ia memutuskan untuk tidak melawan Nyi Blorong secara langsung. Kali ini, ia akan menggunakan taktik yang lebih halus, tetapi jauh lebih efektif. Dalam kegelapan, siluman buaya putih merencanakan sebuah tipu daya yang akan memaksa Nyi Blorong bertekuk lutut. Ia akan menyerang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan, menggunakan kelemahan Nyi Blorong sendiri untuk menjatuhkannya. Namun, sebelum itu, siluman buaya putih harus memastikan bahwa Arya benar-benar berada di bawah pengaruhnya. Jika ia bisa mendapatkan kendali penuh atas Arya, maka Nyi Blorong akan hancur bukan hanya karena kalah dalam pertempuran, tetapi karena kehilangan sesuatu yang sangat ia inginkan. Setelah pertempuran besar yang membuat kerajaannya porak-poranda, siluman buaya putih, yang kini kembali menyamar sebagai wanita cantik bernama Ayu, memutuskan untuk melancarkan rencana liciknya. Menyadari bahwa kekuatan fisik semata tidak akan cukup untuk mengalahkan Nyi Blorong, ia memilih untuk menggunakan strategi yang lebih halus dan tidak terduga, menculik Arya dan menyembunyikannya di tempat yang tak mungkin dilacak oleh musuhnya. Ayu mulai mendekati Arya dengan kelembutan yang semakin membuatnya lengah. Pada suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi sungai, Ayu berpura-pura terpeleset dan terjatuh ke dalam air. Dengan refleks, Arya mencoba menolongnya, tetapi saat ia meraih tangan Ayu, tiba-tiba ia merasakan kekuatan yang tak terlihat menariknya ke dalam sungai. Sebelum Arya sempat menyadari apa yang terjadi, Ayu telah menyeretnya ke dalam air dengan kekuatan siluman buaya yang dimilikinya. Air sungai yang tadinya tenang berubah menjadi bergejolak saat mereka menyelam semakin dalam. Arya yang kebingungan tak bisa melawan, tubuhnya terasa kaku dan tak berdaya. Ia hanya bisa melihat bayangan samar Ayu di depannya, yang kini tak lagi tampak seperti manusia biasa. Di balik keindahannya, ada sesuatu yang menyeramkan yang belum bisa ia pahami. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi jauh di dalam hutan lebat, tempat yang dikelilingi oleh kekuatan mistis yang membuatnya tak terdeteksi oleh siapapun, termasuk Nyi Blorong. Gua itu begitu terpencil, terletak di dasar sungai yang gelap dan dalam, dikelilingi oleh akar-akar pohon besar yang tumbuh hingga ke air. Tempat ini dijaga oleh roh-roh air yang setia kepada siluman buaya putih, membuatnya benar-benar aman dari mata-mata dan gendam Nyi Blorong. Di dalam gua, Arya terbangun di atas tempat tidur dari batu yang dingin dan keras. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa berat dan pikirannya kabur. Ayu, yang kini telah kembali ke wujud manusianya, berdiri di dekatnya dengan senyuman lembut yang menyembunyikan niat jahatnya.
Dengan suara yang penuh dengan kehalusan, ia membisikkan mantra gendam buaya yang mematikan. Kata-katanya mengalir seperti air sungai, masuk ke dalam pikiran Arya dan merasuk ke dalam kesadarannya. "Arya, kau aman di sini bersamaku," bisik Ayu, suaranya menenangkan. "Tak ada yang bisa menyakitimu di sini. Kau hanya perlu mempercayaiku dan melakukan apa yang kukatakan. Lupakan semua yang lain, lupakan Sari, kau hanya butuh aku." Gendam buaya yang dipancarkan Ayu membuat Arya terbuai, pikirannya semakin kabur. Keinginannya untuk melawan lenyap, digantikan oleh rasa tenang yang aneh. Setiap kata yang diucapkan Ayu membuatnya semakin patuh dan tunduk, hingga akhirnya ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sekarang, Arya adalah tawanan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Setiap hari, Ayu memastikan bahwa gendam itu tetap bekerja, memperkuat cengkeramannya atas Arya. Ia memberinya makanan, merawat lukanya, dan berbicara kepadanya dengan lembut, memastikan Arya tidak pernah meragukan atau mencoba melawan perintahnya. Di dalam gua yang gelap itu, waktu terasa berhenti bagi Arya, yang kini hidup hanya untuk memenuhi keinginan Ayu. Namun, meskipun rencana ini tampak berhasil, Ayu tahu bahwa ini hanya sementara. Nyi Blorong pasti akan menyadari hilangnya Arya, dan saat itu terjadi, pertarungan yang lebih besar akan segera dimulai. Tetapi untuk saat ini, Ayu telah berhasil menjauhkan Arya dari jangkauan Nyi Blorong, menempatkannya dalam kurungan yang tak terlihat, dikendalikan oleh kekuatan mistis yang hanya bisa dipatahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Nyi Blorong dalam wujudnya sebagai Sari bergegas mencari keberadaan Arya. Namun, ketika tiba di rumah Arya, ia hanya menemukan pintu yang terbuka dan rumah yang kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Arya, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Perasaan aneh mulai merayapi hati Sari. Arya, yang biasanya selalu mudah dilacak dengan kekuatan gaibnya, kini seakan lenyap dari muka bumi. Dengan tatapan tajam, Sari mengerahkan kekuatan mistisnya, mencoba melacak jejak Arya melalui gendam ular yang ia tanam dalam diri Arya. Ia memejamkan mata, merasakan arus energi yang biasa mengalir melalui pikirannya saat ia terhubung dengan Arya. Namun, kali ini, yang dirasakannya hanyalah kehampaan. Apa yang terjadi? Pikirnya dalam kegelisahan. Mengapa aku tak bisa menemukannya? Amarah mulai membakar dalam dadanya. Sari mengerahkan lebih banyak kekuatan, mencoba menembus setiap lapisan energi yang mungkin menghalangi pandangannya. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat perasaan terputus itu. Gendam ularnya yang selama ini selalu efektif, kini seakan tak berdaya di hadapan kekuatan yang tak dikenal. "Ini bukan ulas sembarangan orang," gumam Sari dengan nada geram. "Hanya seseorang dengan kekuatan yang setara atau lebih besar dari kekuatanku yang bisa melakukan ini." Kemarahan Nyi Blorong mulai memuncak. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar kebetulan, Arya tidak hilang begitu saja. Pasti ada seseorang, atau sesuatu, yang dengan sengaja menyembunyikan Arya darinya. Pikirannya langsung tertuju pada satu sosok, siluman buaya putih. Ia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan cukup besar dan juga memiliki alasan untuk mencelakainya. "Sialan," desisnya, "dia pasti telah menculik Arya." Namun, meski ia hampir yakin bahwa siluman buaya putih berada di balik ini, Nyi Blorong tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah. Arya kini berada di tempat yang dilindungi oleh kekuatan mistis yang tak bisa ia tembus dengan mudah. Itu berarti siluman buaya putih telah menyiapkan perangkap yang lebih rumit dari yang ia duga. Jika dia berpikir bisa menyembunyikan Arya dariku, dia salah besar, pikir Sari dengan tekad yang membara. "Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangiku." Dengan tekad itu, Sari mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa serangan langsung mungkin akan membawa Arya dalam bahaya lebih besar. Sebagai gantinya, ia akan mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar dan lebih mematikan, sesuatu yang akan menghancurkan siluman buaya putih beserta semua pengikutnya. Ia akan menggempur kerajaan itu dengan kekuatan yang lebih besar, menyingkirkan semua yang menghalangi jalannya untuk merebut kembali Arya. Malam itu, Sari berdiri di tengah desa yang sunyi, mata berkilat dengan kebencian dan amarah. Ia mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan gelap yang mengalir dalam dirinya. Ia bersumpah di bawah sinar bulan yang redup, bahwa tak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menyelamatkan Arya dari cengkeramannya. "Bersiaplah, siluman buaya putih," bisiknya dengan nada dingin yang menyelipkan ancaman. "Kau telah membuat kesalahan besar.
Dan aku akan memastikan kau membayarnya dengan nyawamu. Di dalam gua yang tersembunyi di dasar sungai deras, suasana terasa sangat sunyi. Gua itu diterangi oleh cahaya redup dari batu-batu yang memancarkan sinar mistis, memberikan nuansa misterius yang menakutkan sekaligus memukau. Di tengah gua, Arya duduk dengan pandangan kosong, seakan kehilangan kesadaran akan apa yang terjadi di sekitarnya. Gendam yang ditanamkan oleh siluman buaya putih telah sepenuhnya menguasai dirinya, membuatnya menjadi seperti boneka yang bergerak tanpa kehendak. Siluman buaya putih, yang kini berwujud wanita cantik bernama Ayu, mendekati Arya dengan langkah perlahan. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang memikat, seolah-olah alam semesta sendiri tunduk pada kehendaknya. Ia tahu bahwa Arya telah sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan kini saatnya untuk mempererat ikatan yang telah ia tanamkan dalam diri lelaki itu. "Arya," bisik Ayu dengan suara lembut dan menggoda, "kau aman di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu lagi." Arya menoleh perlahan, matanya yang kosong menatap wajah Ayu tanpa ekspresi. Di bawah pengaruh gendam, pikirannya tumpul dan tidak mampu menolak atau mempertanyakan apapun yang terjadi. Ia hanya bisa mendengar dan menuruti setiap kata yang diucapkan oleh Ayu. Ayu duduk di samping Arya, jaraknya begitu dekat sehingga ia bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ia meletakkan tangannya di pundak Arya, membelai lembut seolah memberikan kenyamanan. Arya tidak bergerak, namun ada ketegangan samar di tubuhnya, tanda bahwa ia masih merasakan sesuatu di balik gendam yang membelenggunya. "Kau tahu, Arya," lanjut Ayu dengan suara yang lebih menggoda, "di sini, kau dan aku bisa bersama selamanya. Tak ada yang akan memisahkan kita. Kau adalah milikku, dan aku akan menjagamu dengan segala cara." Arya hanya mengangguk pelan, seolah menyetujui kata-kata itu tanpa benar-benar memahaminya. Ayu memanfaatkan situasi ini, dengan lembut menarik Arya lebih dekat padanya. Ia memandang wajah tampan Arya dengan penuh kekaguman dan rasa kepemilikan, mengetahui bahwa tak ada yang bisa merenggutnya dari genggamannya. "Aku ingin kau di sisiku, Arya. Selalu," bisik Ayu, seraya mendekatkan bibirnya ke telinga Arya. Ia mulai merayu Arya, menggunakan setiap kemampuan mistis dan pesona yang dimilikinya. Sentuhannya, suaranya, bahkan aroma tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang mampu mengikat siapapun yang ada di dekatnya. Arya, yang sudah berada dalam cengkeraman gendam, tidak punya kekuatan untuk menolak. Ia hanya bisa mengikuti arus, menuruti setiap keinginan Ayu tanpa mempertanyakannya. Ayu mulai mengajaknya untuk lebih dekat, lebih intim, hingga akhirnya ia menginginkan lebih dari sekadar kebersamaan. Dengan suara lembut namun penuh perintah, ia membisikkan keinginan itu pada Arya. Arya, yang masih di bawah pengaruh gendam, hanya bisa menurut. Ia mengikuti setiap langkah yang diatur Ayu, tanpa perlawanan, tanpa keraguan. Di dalam gua yang gelap dan misterius itu, Ayu berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan dari Arya. Mereka berhubungan layaknya suami istri, namun semua itu terjadi di bawah kendali penuh siluman buaya putih. Arya, yang seharusnya bisa merasakan cinta dan keintiman, kini hanya menjadi boneka di tangan seorang siluman yang kejam. Setelah semuanya selesai, Ayu menatap Arya dengan penuh kepuasan. Ia tahu bahwa dengan setiap momen yang mereka lewati bersama, pengaruhnya atas Arya semakin kuat. Namun, di balik tatapan puas itu, terselip rasa khawatir yang dalam. Ia tahu bahwa Nyi Blorong pasti akan datang mencari Arya, dan ketika itu terjadi, pertarungan yang lebih besar akan tak terelakkan. Namun, untuk saat ini, Ayu berhasil menjaga Arya tetap di sisinya, setidaknya sampai ia bisa menemukan cara untuk benar-benar menjadikan Arya miliknya sepenuhnya.